Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aditya dengan NIM 20086263. Saya berasal dari Prodi Penjaskes Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran seminar, yaitu tentang materi menganalisis cara berpikir deduktif dan induktif. Cara berpikir deduktif dan induktif. Penalarannya adalah proses berpikir yang bertolak dan dari pengamatan indera, observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan membentuk proposisi yang sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Orang menyimpulkan sebuah proposisi yang baru sebelumnya tidak diketahui. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik atau mengumpulkan kesimpulan yang berupa pengetahuan yang kita ketahui. Ciri-ciri pertama adalah proses berpikir logis, di mana berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika kita. Ciri yang kedua adalah sifat analitik dan proses berhakimi. Cara berpikir deduktif yang pertama, deduktif berasal dari kata bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menentukan yang khusus dari umum. Deduktif sendiri adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang dimana syllogismus. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menetapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk sementaranya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Berpikir deduktif merupakan salah satu dari metode-metode penalaran. Berpikir deduktif sendiri adalah suatu metode berpikir yang menetapkan hal-hal yang umum. Metode deduktif dapat ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulannya. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna untuk mencapai kesimpulan yang logis. Dalam peredaran deduktif dilakukan mengetahui serangkaian pernyataan yang disebut syllogisme yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama ada unsur pemikiran utama, yang kedua ada unsur pemikiran kedua, dan yang ketiga ada kesimpulan. Dapat disimpulkan secara spesifik bahwa argumen berpikir deduktif dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam argumen deduktif tergantung pada dua hal, yaitu keahlian untuk berargumen, dan yang kedua yaitu ada bagaimana cara kita untuk berargumen. Sebuah argumen deduktif dapat dikatakan benar bentuknya meskipun isi tidak sesuai dengan realita. Selanjutnya kita masuki berpikir induktif. Berpikir induktif adalah merupakan suatu transaksi aktif antara individu dengan data. Artinya, dalam proses berpikir di kelas, bahan-bahan ajar merupakan sarana bagi siswa untuk mengembangkan operasi kognitif tertentu. Dalam kegiatan tersebut, siswa belajar mengorganisasikan fakta ke dalam suatu konsep-konsep, diantaranya yaitu saling menghubungkan antara data yang diperoleh satu sama lain,
Kedua, menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui dalam rangka membangun hipotesis. Yang ketiga yaitu memprediksi dan menjelaskan suatu fenomena tertentu agar dapat kita ketahui. Berpikir induktif adalah suatu proses dalam berpikir yang langsung dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Kebalikan dari berpikir deduktif. Mode berpikir induktif digunakan untuk meningkatkan efektivitas siswa dalam bentuk dan menggunakan konsep dan mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan tugas. Sulaiman pernah menyatakan karakteristik yang dimiliki oleh model pembelajaran induktif, yaitu yang pertama ada digunakan untuk mengajar konsep dengan menganalisasi. Yang kedua, efektif untuk memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, menumbuhkan minat siswa karena berpartisipasi siswa dalam melakukan observasi sangat dapat menekankan siswa maksimal memberikan kesempatan untuk aktif. Yang keempat, itu mengembangkan keterampilan proses siswa dalam belajar. Yang kelima, yaitu mengembangkan proses siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu tentang pedoman-pedoman yang membentuk lingkungan tersebut dapat digunakan secara terancang. Pertama itu adalah fokus, membentuk pengawasan, mengontrofikasikan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.